Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lastutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, psikologi, psikoterapi, hipnosis, hipnoterapi, coaching, neuro-linguistic programming, skema terapi, logoterapi, atau apapun yang kita bisa bahas secara online gitu ya. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait apa sih bentuk psikoterapi yang tepat untuk Anda gitu jika Anda membutuhkannya gitu ya. Ada 10 terapi umum yang biasa digunakan di Indonesia gitu ya. Yang pertama adalah teori psikodinamika. Jika Anda mengalami tema-tema yang berhubungan dengan masa lalu, traumatis gitu ya, atau konflik diri, Anda bisa nih menggunakan teori psikodinamika, misalkan seperti hipnoterapi, hipnosis gitu ya. Ini adalah bentuk psikoterapi yang bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ada juga yang mengembangkan namanya inner child therapy gitu ya. Lalu ada terapi berbasis ego personality. Nah, ini namanya terapi psikodinamika. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran diri gitu ya, memperkuat ego atau ego strengthening dan membentuk skema adaptif agar seseorang bisa fungsional dan punya respon ideal. Itu dia yang pertama, namanya teori psikodinamika gitu ya. Yang kedua adalah pendekatan experiential terapi. Ini kalau Anda memiliki tema-tema yang belum selesai nih, unfinished business, namanya pendekatan gestalt terapi. Tujuannya adalah mengubah sudut pandang atau keyakinan. Nah, ini contohnya seperti teknik kursi kosong. Masih tujuan sama tadi, mengubah emosi-emosi tidak memberdayakan, namanya experiential terapi. Lalu yang ketiga, jika Anda memiliki masalah dengan regulasi emosi, maka Anda bisa menggunakan terapi fokus emosi gitu ya. Nah, terapi fokus emosi ini jika Anda mengalami hal-hal yang berhubungan dengan emosi yang belum selesai gitu kan. Jadi bagaimana Anda mengungkapkan emosi ya, dan sesuatu yang tidak disadari gitu ya. Dan mengembangkan kepekaan terhadap emosi diri dan orang lain. Tujuannya adalah memperkuat hubungan ke dalam interpersonal dan intrapersonal. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah eksistensial terapi. Ini adalah tema-tema yang berhubungan dengan masalah eksistensial gitu. Jadi ada orang yang merasa nggak punya makna hidup, nggak bebas gitu ya, kehilangan tanggung jawab dan kecemasan sosial. Tujuannya adalah mencari makna gitu. Jadi orang punya identitas karena biasanya terapi eksistensial ada orang yang memiliki krisis eksistensial gitu ya, bingung terhadap arah hidup dan cemas. Tujuannya adalah menemukan arah tujuan. Nah, terapi eksistensial ini salah satunya adalah logoterapi. Nah, yang kelima, jika Anda ada masalah dengan keluarga gitu ya, ini family therapy. Ya, tujuan tadi berfokus bagaimana komunikasi antar keluarga lebih hidup ya, dan melibatkan seluruh anggota keluarga nih. Jadi komunikasinya. Nah, ada 4 komponen nih biasanya kalau dalam terapi keluarga. Yang pertama adalah self worth, rules gitu ya. Lalu rules tadi, terus bagaimana pola komunikasinya dan menyiapkan bagaimana keluarga dan masyarakat. Ya tadi mengurangi konflik tujuan dari family therapy. Yang keenam, terapi perilaku atau behavior therapy. Ini tema-tema adiksi. Atau Anda ingin memiliki kebiasaan baru gitu ya, kebiasaan yang tidak Anda sadari, lalu tidak memberdayakan. Nah, terapi perilaku bisa membantu nih. Teknik seperti penguatan positif, desensitasi kalau Anda punya fobia, atau modeling gitu ya. Nah, bentuk terapinya ada juga NLP nih, ada CBT gitu ya, ada ACT dan banyak sekali. Jadi terapi perilaku adalah mengubah perilaku lama dan memiliki perilaku baru. Yang tujuh adalah namanya teori kognitif atau terapi olah pikir. Tujuannya adalah bagaimana menekan atau mengeluarkan masalah yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Tujuannya mengubah pola pikir nih, pola pikir yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadi tidak memberdayakan menjadi memberdayakan. Ini ada hipnoterapi juga di sini. Ini bagus sekali, hipnoterapi, psikoterapi gitu. Jadi terapis bekerja untuk mengidentifikasi apa sih yang mengganggu, keyakinan-keyakinan apa yang mengganggu. Jadi keyakinan dirubah, harapannya bisa berubah ke pola pikir, perasaan, perilaku, dan beliefs gitu ya.
Yang kedelapan adalah naratif exposure therapy. Nah, terapi untuk membantu klien yang mengalami pengalaman traumatik. Jadi mereka mengutarakan, namanya talking cure. Nah, ini biasanya dipakai sama teman-teman konseling. Jadi pengalaman traumatik, PTSD, sehingga orang melakukan lagi namanya restrukturisasi berpikir gitu ya. Jadi menarasikan cerita yang ada dalam kepalanya dikeluarkan biar nanti rilis talking cure dengan berbicara menyembuhkan. Yang kesembilan adalah children therapy atau terapi anak-anak. Jika ada anak-anak yang dianggap bermasalah, emosinya tidak fokus atau perilaku tidak sesuai, cocok banget nih ya bisa dengan bermain, seni, art gitu ya, atau menyesuaikan dengan perkembangan anak. Setidaknya tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan sosial mereka agar bisa mengatasi bagaimana mereka berinteraksi di sosial dan di sekolah. Dan tujuannya adalah mendukung perkembangan anak. Yang ke-10 adalah coaching gitu ya. Coaching adalah bagaimana seseorang ingin mencapai satu tujuan tertentu gitu ya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan segala macamnya. Jadi ini membuat seseorang akhirnya bekerja secara optimal. Ini juga ada NLP, ada coaching, saya suka sekali gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk kesehatan, karir, dan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana mengoptimalkan diri. Oke, dari 10 tadi ya, pertama saya akan review lagi. Pertama, psikodinamika. Tujuannya adalah terapi yang mengatasi tema-tema emosi atau dialog internal dengan masa lalu. Yang kedua adalah experiential terapi atau gestalt. Tujuannya adalah tema-tema yang unfinished business. Yang ketiga, terapi fokus emosi jika Anda merasa bermasalah dengan emosi Anda. Yang keempat adalah eksistensial terapi. Ini tema-tema orang misalkan merasa hampa hidupnya, pengen bunuh diri, cocok sekali. Yang kelima, family terapi, terapi yang berhubungan dengan keluarga. Yang keenam adalah terapi perilaku. Jika Anda ingin memiliki perilaku baru atau tema-tema adiksi. Yang ketujuh adalah terapi kognitif. Biasanya terapi kognitif behavior terapi digabung nih antara perilaku dan pola pikir. Kalau kognitif jelas pikiran, perasaan, perilaku yang mengganggu. Yang kedelapan adalah naratif exposure therapy. Ini adalah sesi konseling atau talking cure. Meluapkan emosi-emosi atau narasi-narasi yang ada di kepala Anda dengan bercerita. 9, children therapy, terapi buat anak-anak. Yang 10 adalah coaching. Nah, eh, semoga Anda mendapatkan jawaban gitu kan terkait apa sih bentuk terapi yang saya butuhkan dalam tema-tema yang sedang saya hadapi gitu ya. Oke, ada 10 tadi, silakan untuk diulang-ulang di review. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe atau share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih dalam dari ke-10 terapi dan manfaatnya, Anda bisa klik di kolom komentar untuk berdiskusi dengan saya lebih lanjut. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam.